T-Rex muncul di 2025 dan udah mati sebelum sempat ngerti apa itu mobil, dan bukan karena tank, tapi karena udara. Zaman kapur punya kadar oksigen jauh lebih tinggi. Udara sekarang terlalu tipis untuk paru-paru raksasanya yang didesain untuk kondisi purba. Jadi, dia langsung megap-megap panik total, sementara orang-orang di sekitarnya sibuk memotret dengan ponsel mereka, seolah ini hiburan. Paru-paru T-Rex itu efisien untuk zamannya. Tapi di udara modern, itu kayak mesin Ferrari yang dipaksa minum solar. Tanpa bantuan atmosfer tebal untuk menopang tubuhnya, setiap langkah T-Rex sekarang adalah penderitaan murni bagi persendiannya. Kalau dia selamat dari masalah udara, dia harus hadapin bakteri modern. Dunia mikroba sudah berubah total selama 66 juta tahun. Setiap kuman yang dia temui adalah ancaman baru. Sistem imun purbanya tidak punya protokol untuk melawan infeksi masa kini. Infeksi misterius menyerang organ yang bahkan belum kita pahami sepenuhnya. Semua kekacauan ini terjadi hanya dalam 72 jam pertama. Belum lagi, suhu dunia sekarang terasa jauh lebih dingin bagi hewan yang dikalibrasi untuk suhu panas zaman kapur. Megap-megap, terinfeksi, kolaps, kedinginan, dan daftar penderitaannya belum selesai karena dia juga mulai merasa lapar. T-Rex butuh ratusan kilo daging per hari. Dia harus melirik ternak modern yang menatapnya dengan ekspresi bingung total. Tapi dia predator penyergap, bukan pengejar. Kecepatannya cuma 20 km per jam. Setara dengan kecepatan orang lari pagi. Dia mencoba bersembunyi. Tapi mangsa modern sudah berevolusi selama jutaan tahun untuk mendeteksi getaran makhluk seberat 6 ton dan tangan kecil yang sering ditertawakan itu benar-benar tidak berguna untuk menangkap mangsa yang lincah di ekosistem modern. Bahkan jika dia bisa minum, air kita penuh dengan mikroplastik dan logam berat, sebuah subkimia yang sangat asing baginya. Kebisingan kota modern adalah tembok suara konstan. T-Rex akan berada dalam kondisi stres permanen yang menghancurkan tubuhnya. Stres kronis ini melumpuhkan sistem imun dan pencernaan. Masalah biologisnya terus menumpuk hingga mencapai titik kritis. Jika militer datang, itu bukan lagi pertarungan. Bagi manusia, itu hanya sebuah sore yang sangat mahal untuk membereskannya. Tapi polusi cahaya kota mungkin sudah lebih dulu membutakannya. Matanya tidak dirancang untuk lampu neon dan lampu jalan. Penglihatannya yang hebat di masa lalu menjadi tidak relevan saat dia bingung membedakan antara mangsa dan mobil. Tumbuhan modern juga sangat berbeda. Flora hari ini adalah vegetasi asing yang tidak bisa dia konsumsi. Sebagai pemulung, dia akan kalah bersaing dengan tikus dan gagak yang jauh lebih ahli dalam bertahan hidup di kota. Satu T-Rex yang selamat hanyalah hitung mundur menuju kepunahan. Tanpa populasi, tidak ada masa depan bagi spesiesnya. Butuh puluhan T-Rex yang bertahan hidup serentak selama bertahan-tahan hanya untuk memulai sebuah generasi baru. Telurnya yang besar akan mudah dicuri oleh predator modern seperti rakun. Tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi. Habitat purbanya kini telah berubah menjadi mall dan jalan tol. Sang raja kehilangan singgasananya demi kemajuan manusia. Dia tidak akan mengamuk. Dia terlalu sibuk sekarat karena kegagalan biologis. Dia lebih terlihat kasihan daripada menyeramkan. Kita takut padanya selama 1 abad. Padahal dia hanya makhluk yang sempurna untuk dunia yang sudah lama berakhir. Makhluk paling menakutkan ternyata hanya jago di satu dunia yang spesifik. Dan dunia itu sudah tidak ada lagi. Banyak makhluk lain Tekmazuki kita mungkin juga hanya sempurna untuk saat ini dan akan hancur jika dunia berubah. T-Rex cuma sial terkena batu luar angkasa. Kini kita berdiri di atas tulangnya dan menyebutnya monster. Sangat manusiawi.